Hai, perkenalkan nama saya Dina Salsabila atau akrab dipanggil Elsa dari jurusan Manajemen Universitas Airlangga. Dalam video ini saya mengangkat tentang topik DEI atau Diversity, Equity, dan Inclusion. Seperti yang kita ketahui bahwa rasisme bukanlah permasalahan baru-baru ini. Rasisme bahkan sudah terjadi sebelum Perang Dunia dimulai. Rasisme pertama kali dilakukan di benua Eropa yang dilakukan oleh orang-orang berkulit putih terhadap orang-orang berkulit hitam. Yang mana orang-orang berkulit hitam tidak mendapatkan kesetaraan hak-hak yang sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang berkulit putih. Rasisme dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan kerja, seperti kasus rasisme yang terjadi kepada Dolce dan Gabbana, yang mana mereka menampilkan iklan yang rasis terhadap masyarakat Cina, dikutip dari majalah SWA tahun 2018, hingga kasus Tesla yang melakukan tindakan rasial dan diskriminasi dalam tugas pekerjaan karyawan berkulit hitam, dikutip dari Pelopor ID tahun 2022. Nah, kejadian rasisme ini yang terjadi di luar negeri tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga di Indonesia. Untuk itu, topik ini sangat menarik untuk dibahas karena dalam menciptakan budaya kerja nyaman dan bersahabat untuk mendorong pengalaman karyawan di tempat kerja dan juga hasil organisasi yang lebih baik. Maka, penerapan praktik DEI harus dilakukan. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana cara mengurangi tindakan rasisme dalam lingkungan kerja. Hal ini akan dijawab menggunakan teknik analisis Fishbone yang mana telah diidentifikasi terdapat 6 akar permasalahan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan eksternal, yang mana stereotip masyarakat terhadap suatu jenis ras atau suku tertentu dapat menimbulkan rasisme. Dan juga pergaulan lingkungan di tempat tinggal para karyawan juga berpengaruh. Yang kedua adalah manajemen, yang mana tidak ada program training, tidak ada dukungan untuk karyawan yang kurang terwakili, tidak ada komunikasi terbuka terkait DEI dengan karyawan, dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan disebabkan oleh manajer yang tidak kompeten. Yang ketiga yaitu penghargaan, di mana tidak ada promosi untuk karyawan yang kurang terwakili dan tidak memberikan kesempatan karyawan yang kurang terwakili untuk berkembang. Yang keempat, ada kebijakan tempat kerja, yang mana tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang kelima, ada proses rekrutmen, yang mana tidak ada lowongan untuk karyawan yang kurang terwakili. Dan akar permasalahan yang keenam adalah di karyawan, karena mereka tidak memiliki rasa toleransi antar sesama karyawan. Akar dari semua permasalahan adalah tidak adanya rasa toleransi. Jadi, bagaimana kita dapat memunculkan rasa toleransi antar sesama karyawan? Nah, sebelumnya, solusi umum seperti melakukan program training, memberikan kesempatan karyawan yang kurang terwakili untuk dapat berkembang, dan juga dipromosikan, acara rekrutmen untuk masyarakat yang kurang terwakili, hingga penerapan kebijakan DEI di perusahaan sudahlah biasa. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana alternatif solusi yang baru dan juga unik yang dapat diterapkan di perusahaan. Yang pertama, yaitu menetapkan 1 hari kerja yang mewajibkan para karyawan untuk menyapa karyawan lain yang kurang terwakili dengan menggunakan bahasa daerahnya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, misal karyawan yang berasal dari Pulau Jawa menyapa karyawan yang berasal dari Pulau Papua menggunakan bahasa Papua, begitupun sebaliknya. Konsekuensinya adalah setiap karyawan dari berbagai daerah merasa bangga bahwa bahasa daerahnya dapat digunakan dan dikenal oleh banyak orang, membuat satu sama lain lebih akrab untuk mengetahui lebih lanjut bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, di saat acara penghargaan, karyawan yang kurang terwakili yang mendapatkan penghargaan dapat berbagi cerita pribadi tentang perjalanannya dalam menghadapi keragaman dan juga inklusi sehingga dapat memotivasi karyawan yang kurang terwakili lainnya untuk dapat optimis dalam meraih penghargaan. Yang ketiga, foto karyawan yang kurang terwakili yang mendapatkan prestasi dipajang di lokasi strategis yang sering dilewati oleh banyak orang. Konsekuensinya, karyawan lain dapat lebih menghormati dan menghargai karyawan yang kurang terwakili karena prestasi yang mereka capai. Yang keempat, yakni menetapkan 1 hari kerja yang mewajibkan seluruh karyawan menggunakan pakaian khas daerah masing-masing. Konsekuensinya adalah kesadaran keragaman akan semakin meningkat karena dapat dilihat secara fisik dalam bentuk pakaian khas daerah
serta meningkatkan kesadaran bahwa karyawan di perusahaan ini walau mereka sangat beragam tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima adalah melibatkan karyawan yang kurang terwakili ke dalam iklan atau poster rekrutmen. Konsekuensinya adalah orang-orang dengan kesamaan daerah dapat terwakili dan berminat untuk mengikuti proses rekrutmen. Demikian penjelasan saya terkait DEI, semoga bermanfaat.